Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki podcast yang berjudul Cokro Aminoto Menelusuri Jejak Sejarah dan Penggunaan Bahasa Ibu. Pada kesempatan kali ini saya Alisa Sugianto berkesempatan untuk memandu podcast kita sebagai host dengan narasumber-narasumber hebat, yaitu Perkenalkan, saya Monica Naibao sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Helmina Lastria Pandiangan sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Ginari Panasution sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Saida Rahmas, saya sebagai narasumber. Oke, terima kasih kepada para narasumber hebat yang sudah memperkenalkan dirinya. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast Menelusuri Jejak Sejarah, di mana kita membahas tokoh-tokoh besar yang membentuk Indonesia. Kali ini kita akan membahas seorang pemimpin yang berpengaruh dalam pergerakan nasional dan juga dalam perkembangan bahasa Indonesia. Ia adalah Haji Umar Said Djokro Aminoto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya perjalanan hidup beliau, bagaimana perannya dalam membangun kesadaran nasional melalui bahasa, dan bagaimana penggunaan bahasa ibu dalam perjuangannya. Mari kita bahas dalam episode kali ini bersama narasumber hebat kita. Untuk sedikit mengulas, kita mulai dari awal dulu. Siapa sebenarnya Haji Umar Said Djokro Aminoto? Untuk para narasumber, ada yang bisa memberikan sedikit pengetahuannya mengenai latar belakang dari Djokro Aminoto ini? Aku akan menjelaskan siapa sih Haji Djokro Aminoto dan juga latar belakangnya. Djokro Aminoto ini lahir pada 16 Agustus pada tahun 1082 di Madiun di Jawa Timur. Bapak Djokro ini keluarga bangsawan, tetapi memilih meninggalkan kenyamanannya dan juga kekayaannya untuk berjuang bersama dengan rakyat dengan melihat penderitaan rakyat saat ini. Beliau bersekolah di Ospia, yaitu sekolah bagi calon pegawai negeri di kolonial. Tetapi karena melihat penderitaan rakyat, ia memilih keluar karena ingin membela rakyat. Wah, latar belakangnya saya sangat menarik perhatian ya. Jadi sejak awal beliau ini sudah memiliki kesadaran yang kuat ya untuk sosial. Benar sekali, beliau ini melihat ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kolonialisme, terutama dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Karena itu, beliau bergabung dengan Tarekat Islam yang awalnya adalah organisasi dagang, tetapi berkembang pesat menjadi gerakan politik yang sangat besar di Indonesia. Wah, sangat-sangat benar-benar memberi kita motivasi ya teman-teman. Berarti selain sebagai pemimpin politik, Aminoto juga dikenal sebagai orator ulung. Narasumber ada yang mau berbagi kisah sedikit nggak? Bagaimana perannya dalam pengembangan bangsa? Saya ingin memberikan sedikit pendapat. Ya, Djokro Aminoto adalah tokoh yang sangat paham bahwa bahasa bukan cuma alat komunikasi biasa, tapi juga bisa menjadi senjata perjuangan. Ia sadar bahwa untuk bisa membangkitkan semangat rakyat dan menyampaikan ide-idenya secara luas, ia butuh bahasa yang bisa dipahami oleh sebanyak orang. Ia memilih untuk menggunakan Melayu yang nantinya berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam orasi dan tulisan-tulisannya. Ia juga sangat aktif menulis di surat kabar seperti Oetal India untuk menyebarkan ide-idenya. Media massa seperti menjadi sangat penting saat itu karena bisa menjangkau banyak orang dan menyebarkan gagasan secara cepat dan luas. Wah, ternyata beliau ini sangat ahli ya dalam bahasa dan beliau pandai untuk mengatur bahasa apa yang digunakan harus beliau gunakan dalam perjuangannya. Jadi, menurut narasumber nih, kira-kira mengapa ya beliau ini lebih memilih bahasa Melayu di bahasa Jawa? Sedangkan kita tahu kalau banyak orang di Jawa itu menggunakan bahasa ibu gitu.
Ya, pilihan Djokro Aminoto untuk menggunakan bahasa Melayu bukan tanpa alasan, teman-teman. Bahasa Melayu pada saat itu dikenal sebagai bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh Nusantara, dari Sumatera sampai Maluku. Sementara bahasa Jawa, meskipun juga digunakan luas, memiliki struktur yang rumit karena adanya tingkatan bahasa seperti sama, dan lain-lain. Tingkatan ini membuat bahasa Jawa terasa sangat terikat dengan aturan sosial, di mana seseorang harus menyesuaikan cara bicara berdasarkan status sosial lawannya. Hal ini secara tidak langsung sistem feodalisme dan perbedaan kelas sosial. Nah, Djokro Aminoto ingin melawan sistem semacam itu, teman-teman. Ia ingin menyampaikan pesan tentang kesetaraan, persatuan, dan semangat sosial kepada semua orang tanpa melihat kelas atau latar belakang seseorang tersebut. Maka bahasa Melayu menjadi pilihan yang paling tepat karena ini menyatukan golongan. Wah, apa strategi Djokro Aminoto ini sebenarnya termasuk strategi yang agak rumit ya, guys. Tapi ternyata strategi ini beliau bisa menuju yang beliau mau. Jadi kayak sebenarnya penggunaan bahasa ini juga merupakan strategi politik ya. Tepat, penggunaan bahasa Melayu Aminoto sebenarnya adalah langkah strategis dalam perjuangan politik. Dan sementara bahasa Jawa pada saat itu masih sangat kental dengan nilai feodal, dengan memilih bahasa Melayu, Djokro Aminoto sebenarnya sedang membangun fondasi persatuan nasional. Wah, luar biasa sekali. Tapi kayaknya tadi dari narasumber sebelumnya itu ada membahas tentang syarikat Islam ya, teman-teman. Dalam syarikat Islam mau tahu dong bagaimana sih Djokro Aminoto menggunakan bahasa untuk menggerakkan massa. Baik, Djokro Aminoto dikenal dengan pidatonya yang penuh semangat dan mudah dipahami oleh rakyat biasa. Salah satu kutipan yang terkenal adalah setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintar siasat. Kata-katanya selalu penuh makna dan mudah diingat. Kata-katanya juga sangat mendalam ya. Ilmu itu tinggi, dan siasat itu pintar. Kira apakah ia menggunakan bahasa dalam pidatonya? Ya, terkadang beliau menggunakan bahasa Jawa untuk mendekati masyarakat di Jawa, tetapi beliau lebih sering memakai bahasa Melayu supaya pesan yang disampaikannya lebih luas. Beliau juga memahami pentingnya penggunaan bahasa Arab untuk menarik dukungan dari kalangan para ulama. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan sedikit dong narasumber. Tapi kemudian ia dengar-dengar ya, beliau ini sempat dipenjara oleh Belanda. Kira-kira mengapa ya itu bisa terjadi? Benar, beliau ini pernah dipenjara karena pengaruhnya yang semakin besar. Masyarakat Islam berkembang pesat dan Belanda khawatir akan potensi perlawanan. Pada tahun 1921, Djokro Aminoto ditangkap dan dipenjara karena dianggap menghasut rakyat melalui pidato dan tulisannya. Ternyata Belanda takut juga ya jadinya. Agak takut mereka, makanya bisa Djokro Aminoto ini ditangkap. Tapi kan setahu saya nih sebagai host, bahwa Djokro Aminoto ini nggak lama di penjaranya. Setelah bebas dari penjara, bagaimana? Setelah keluar dari penjara, pengaruhnya memang mulai menurun karena perpecahan di dalam Syarikat Islam. Namun, ia tetap menulis dan berdakwah hingga wafat pada 17 Desember 1934. Masya Allah. Tapi warisannya tetap hidup, bukan? Iya, benar sekali. Salah satu warisan terbesarnya adalah cara ia menggunakan bahasa sebagai alat perjuangan. Ia juga membuktikan bahwa bahasa sekedar alat komunikasi, tetapi juga senjata untuk membangun kesadaran nasional.
Sangat-sangat menarik. Artinya perjuangan bahasa dalam kemerdekaan itu sebenarnya sudah lama dimulai ya sebelum Sumpah Pemuda. Ya, tepat sekali. Djokro Aminoto adalah salah satu tokoh yang membuka jalan bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Wah, sungguh spektakuler. Kasih tepuk tangan dulu lah untuk narasumber-narasumber kita. Sungguh luar biasa sekali kisah Haji Umar Said Djokro Aminoto ini. Ia bukan hanya sekedar seorang pemimpin nih pergerakan, tapi juga seorang komunikator ulung yang memahami kekuatan bahasa. Dari pidatonya yang menggugah hingga tulisannya yang menyebarkan semangat perjuangan, ia telah memberikan warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber-narasumber hebat yang telah berbagi wawasan luar biasa hari ini. Semoga podcast kita tidak hanya berakhir sampai sini, bakalan ada podcast-podcast yang lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas narasumber yang sudah meluangkan kesempatannya dalam podcast kita kali ini. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita. Terima kasih kembali juga ya Mbak Alisa. Nah, sama Kak Saida. Terima kasih juga ya untuk Kak Gina, Kak Monika, dan Helmina. Terima kasih kembali kepada Mbak Alisa. Terima kasih kembali. Kasih kembali. Semoga sedikit banyaknya wawasan yang dimiliki oleh para narasumber hebat kita malam ini bisa menjadi celah membuka pikiran bagi anak-anak muda di luar sana untuk terus meningkatkan bahasa ya. Jadi bahasa itu pemersatu banget nih. Jadi saya kembali lagi podcast kali ini bakalan kita akhiri. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. And see you, bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.